ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Oh, DPR jangan disamakan dengan buruh, sontoloyo. Teman-teman dari buruh menuntut bahwa perusahaan outsourcing ini dihapuskan. Jadi nanti kita lihat tanggapan pemerintah. Yang jelasnya ketika ini dihapuskan juga pasti akan ada dampak-dampak secara ekonomi terhadap bangsa Indonesia. Yo, terus masuk, Satgas masuk. Di belakang mobil komando itu 50 orang. Yo, masa aksi masuk. Masa aksi jalan. Spanduk tol dipamerkan ke jalan. Tempel di jalan tol. Spanduk tempel di jalan tol. Pagar di dalam. Di pagar. Spanduk di pagar. Yang dalam Oh, DPR jangan disamakan dengan buruh, sontoloyo. Kita aja kerja sampai keringat, jungkir balik, rumah nggak bisa kebeli, betul nggak? Sahabat Solmat, hari ini tanggal 28 Agustus 2025 kembali ada gerakan aksi damai di depan DPR RI
dari golongan buruh ya. Dan sepertinya sangat atau lumayan serentak, lumayan terkonsentrasi dengan jumlah yang banyak, karena menurut keterangan dari salah satu presiden buruh mengatakan bahwa kurang lebih sekitar 10.000 orang. Nah, yang menjadi tuntutan dalam aksi damai kali ini adalah penghapusan daripada outsourcing ya. Jadi meminta kepada negara untuk menghapus outsourcing ini. Nah, apa sih ya sebenarnya yang dimaksud dengan outsourcing? Outsourcing adalah satu badan usaha atau badan hukum yang menjadi perantara antara pihak tenaga kerja dan pihak user, satu perusahaan lagi yang menggunakan tenaga kerja tersebut. Seperti apa outsourcing di bidang keamanan, badan usaha jasa pengamanan, outsourcing di bidang kebersihan, misalnya cleaning service dan lain-lain sebagainya, outsourcing di bidang helper dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang oleh buruh supaya dihapuskan perihal outsourcing ini. Mungkin berpendapat bahwa selama ini dengan adanya outsourcing itu mereka tidak pernah memiliki katakan itu kelayakan, katakanlah itu kemapanan atau status yang jelas, karena akan selalu kontrak dan lain sebagainya. Nah, memang kalau satu sisi menurut saya kita pandang, yaitu sih sah-sah aja dari sisi teman-teman buruh ya atau pekerja gitu ya. Karena memang mereka membutuhkan katakanlah itu kepastian di dalam bekerja dan berkarir, sehingga tidak ada perusahaan outsourcing ini. Padahal sebenarnya sih kalau kita kaji ya harusnya outsourcing itu kalau misalnya 2 kali diperpanjang itu harusnya sudah menjadi pekerja yang permanen. Cuman memang dilemanya kadang begitu masuk tahun ketiga, entahkah orangnya yang diganti atau badan outsourcingnya itu sendiri yang diganti oleh pihak user. Nah, ini memang yang menjadi dilema. Cuman begini ya teman-teman, saya mungkin mau berpendapat begini, bahwa di tengah negara yang memang susah secara ekonomi, badan usaha ataupun perusahaan-perusahaan juga memang lagi susah-susahnya, kemudian dijejalin terus dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, kita juga khawatir nanti perusahaan-perusahaan tersebut yang menjadi user itu malah semakin terpuruk, atau kalau perusahaan yang bersifat investasi, mereka bisa kabur lagi ke luar negeri, ke Vietnam, ke Filipina dan lain sebagainya. Ini memang harus dipikirkan dengan matang ya, karena harus ada 2 sisi nih antara pekerja dengan pihak pemberi kerja atau pihak perusahaan. Dan dengan adanya outsourcing ini memang sebenarnya membuka suatu kesempatan kerja yang diberikan oleh suatu user atau pemberi kerja dengan berpikir bahwa oke lah, kita mungkin bisa buka lapangan kerja di satu hal atau satu bidang ini, tetapi biar nanti pihak ketiga yang mengurusnya atau outsourcing yang mengurusnya, karena mereka tidak mampu memiliki kemampuan untuk mengurus karyawan tersebut. Sehingga kalau ketika itu langsung deal antara pekerja dengan perusahaan ya, pekerja dengan perusahaan, akhirnya karena entahkah budget, entahkah belum punya infrastruktur sumber daya manusia dan lain-lain sebagainya, bidang itu akhirnya tidak dijalankan, tidak dilakukan atau ditahan, sehingga apa, akhirnya mengurangi atau menimbulkan kesempatan kerja menjadi hilang ataupun berkurang. Jadi memang tentu pemerintah di dalam menyusun atau membuat aturan sehubungan outsourcing ini pasti ada dasar-dasar pertimbangannya gitu ya, baik dari sisinya pengusaha, terlebih dari sisinya pekerja. Tinggal sebenarnya bagaimana mengatur regulasi-regulasi yang ada gitu. Tetapi ya apapun itu, teman-teman dari buruh menuntut bahwa perusahaan outsourcing ini dihapuskan. Jadi nanti kita lihat tanggapan pemerintah. Yang jelasnya
ketika ini dihapuskan juga pasti akan ada dampak-dampak secara ekonomi terhadap bangsa Indonesia, terhadap pemerintah maksudnya secara khusus. Misalnya yang tadi saya katakan, penyerapan tenaga kerja bisa berkurang, kemudian yang kedua itu adalah mungkin dari sistem perpajakan dan lain-lain sebagainya. Dan memang sebenarnya di luar negeri pun juga masih ada berlaku sistem outsourcing ini ya, di mana mereka mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mensuplai kebutuhan tenaga kerja mereka. Bahkan terkadang pihak-pihak user dari luar itu malah memberikan outsourcing itu kepada perusahaan di Indonesia yang kita tahu, misalnya katakanlah itu untuk tenaga kerja yang bekerja di kapal, terus kemudian bahkan sekarang perusahaan-perusahaan BOJP itu lagi mau mengkaji supaya ada kerjasama dengan menjadikan supply tenaga kerja security atau satpam ke negara-negara luar. Jadi itu menurut saya, tetapi kembali lagi hak para buruh atau teman-teman pekerja ataupun buruh untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut penghapusan outsourcing ini, dan selamat melakukan aksi damai, berhati-hati, semoga tidak anarkis, dan apa yang memang lagi dituntutkan itu pemerintah bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Semangat! Kita tetap akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi, dan mudah-mudahan semuanya bisa tetap terjaga dan ke depan semuanya bisa kita kelola dengan lebih baik. Sekali lagi mohon maaf atas peristiwa yang terjadi, dan kami mewakili keluarga besar institusi Polri menyampaikan duka cita yang mendalam dan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kadif Propam untuk prosesnya, dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja ya, pada kasus Gana. Kita akan buka setransparan mungkin. Ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku,
akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.